Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelianti, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dapat berbagi alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Sunyoto 2012. Dalam melakukan konsumsi ada beberapa perilaku konsumen yang biasa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalamnya. Quatley dan Kelly 2012. Faktornya itu ada faktor budaya yang mencakup tentang budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan atau perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Yang kedua ada subbudaya. Subbudaya itu lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipasi dalam subbudaya. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkat cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang B ada faktor sosial. Yang mencakup dengan faktor sosial itu ada yang pertama ada kelompok referensial. Kelompok ini merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seperti kelompok itu terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosialisatif. Itu ada yang kedua ada kelompok keluarga, lingkungan. Kelompok keluarga lingkungan yang paling berperan penting dalam suatu masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu keluarga orientasi, yaitu merupakan orang tua atau saudara kandung dan saudara kandung. Melalui orang tua, seorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta daya merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Yang kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu merupakan pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Yang ketiga ada peran dan status. Seorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendeskripsikan posisi seorang terhadap peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran mengandung status. Yang C ada faktor pribadi. Yang pertama usia dan tahap siklus hidup. Usia dan tahap siklus hidup ini berpengaruh terhadap selera dalam penentuan kebutuhan hidup sehari-hari dan setiap individu. Yang kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari informasi individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu pemasaran harus berusaha mengidentifikasikan kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tersebut. Yang ketiga ada kepribadian dan konsep diri. Ini psikologis dari setiap individu menimbulkan reaksi dan relatif konsisten
dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Yang keempat ada gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dari kegiatan ini, kegiatan minat dan pendapatan dari setiap individu disertai dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Yang dia ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi. Motivasi mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis secara rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Nah, di sini yang kedua ada persepsi. Seorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangan terhadap situasi. Yang ketiga ada pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidupnya. Yang keempat ada memori. Memori terdiri dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan model asosiatif di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memberi dan dengan berbagai asosiasi yang saling berhubungan. Asosiasi mereka terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, dan pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lainnya yang terhubung dengan merek. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Nah, dari keempat faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Yang mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Angel et al. 2008. Nah, perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu ada perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional itu suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika terdapat hal di bawah ini. Hal yang pertama adalah produk tersebut bisa memberikan kepuasan dari nilai guna yang optimal. Yang kedua ada produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga ada kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Yang B, perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Nah, contohnya itu antara lain yang pertama ada tertarik dan terpaku atas promosi dan iklan dari suatu produk, bisa mulai media cetak, elektronik, ataupun sosial. Yang kedua ada merek yang dimiliki, hanya merek terkenal. Yang ketiga ada mengutamakan gengsi atau prestasi. Terdapat 2 teori pendekatan perlakuan konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasarkan dari motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Berikut 2 pendekatan itu. Yang A itu ada pendekatan utility atau kardinal. Keputusan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kumulatif sehingga konsumen berusaha memaksimalkan kepuasannya
Yang B ada pendekatan indifference current, yaitu atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kumulatif, sehingga perlakuan konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimalkan kepuasan ditujukan dalam kurva kepuasan sama. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dari kegiatan fisik individu yang semuanya melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.